Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-6, Berjuang dengan Sekuat Tenaga. Minggu 31 Juli, Roh Kebenaran. Pernahkah Anda berdoa, "Tolong Tuhan buat saya jadi baik," tetapi sepertinya sedikit berubah? Bagaimanakah mungkin kita bisa berdoa agar kuasa Allah yang mengubahkan bekerja di dalam kita, tetapi hidup kita tampaknya tetap sama? Kita tahu bahwa Allah memiliki sumber daya supranatural yang tidak terbatas, yang Dia tawarkan dengan penuh semangat dan cuma-cuma kepada kita. Kita benar-benar ingin memanfaatkan itu semua, namun hidup kita tampaknya tidak berubah dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah tawarkan. Mengapa? Salah satu alasannya sangat sederhana. Sementara roh memiliki kekuatan tak terbatas untuk mengubah kita, adalah mungkin dengan pilihan kita sendiri untuk membatasi apa yang Allah dapat lakukan. Bacalah Yohanes 16 ayat 5-15. Dalam perikop ini, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Apakah artinya ini yang dilakukan Roh Kudus bagi kita? Sementara Roh Kudus dapat membawa kepada kita kebenaran tentang keberdosaan kita, Dia tidak dapat membuat kita bertobat. Dia juga dapat menunjukkan kepada kita kebenaran terbesar tentang Allah, tetapi Dia tidak dapat memaksa kita untuk percaya atau menaatinya. Jika Allah memaksa kita bahkan dengan cara sekecil apapun, kita akan kehilangan kehendak bebas kita, dan iblis akan menuduh Allah memanipulasi pikiran dan hati kita, dan dengan demikian dapat menuduh Allah curang dalam pertentangan besar. Ketika pertentangan besar timbul di sorga, Bapa kita tidak memaksa iblis atau malaikat manapun untuk percaya bahwa Dia baik dan adil, atau memaksa para malaikat untuk bertobat. Dan di Taman Eden, ketika begitu banyak yang dipertaruhkan lagi, Allah membuat kebenaran tentang pohon di tengah taman menjadi sangat jelas, tetapi tidak mencegah Hawa dan Adam untuk menggunakan kehendak bebas mereka untuk tidak taat. Allah tidak bertindak berbeda dengan kita hari ini. Jadi, Roh menyajikan kebenaran tentang Allah dan dosa, dan kemudian berkata, "Mengingat apa yang telah kutunjukkan kepadamu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Sama halnya ketika kita berada di dalam cawan lebur. Kadangkala cawan lebur itu ada justru karena kita belum menaati atau bertobat dari dosa-dosa kita. Agar Bapa kita bekerja dalam hal yang seperti itu, kita harus secara sadar memilih untuk membuka pintu pertobatan dan ketaatan agar kuasa Allah masuk dan mengubah kita. Keyakinan apakah yang telah Roh Kebenaran bawa kepada Anda baru-baru ini? Seberapa baik Anda mendengar suaranya? Dan yang paling penting, pilihan apakah yang Anda buat dengan kehendak bebas Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian A, di sana dikatakan seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaannya adalah, siapakah Roh Kebenaran ini? Dan apa fungsinya sehingga Dia akan memimpin kita ke dalam kebenaran? Sebagai manusia, saudara dan saya memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan setiap hari di dalam kehidupan kita, dan lebih memilih untuk hidup menurut keinginan-keinginan daging kita, gantinya keinginan-keinginan dalam roh. Hal ini juga diakui di dalam Mazmur 51 ayat 7. Raja Daud mengatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Rasul Paulus juga menyatakan, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Roma 7 ayat 18-20.
Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan roh kebenaran yakni Roh Kudus mengarahkan, menasihati, memberikan kepada kita petunjuk supaya kita dapat memilih melakukan hal-hal yang benar, tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita yang terpisah dari Tuhan. Allah tidak bisa mengintervensi kita. Dia hanya memberikan pilihan-pilihan kepada kita, dan yang memutuskan untuk melakukan apakah yang benar atau tidak ialah saudara dan saya sendiri. Allah memanggil kita supaya kita dapat terpisah dari dunia ini, karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi segala sesuatu bermain di dalam kehendak bebas kita. Allah menghendaki supaya kita melakukan hal yang baik, tetapi pada akhirnya pilihan kita yang menentukan. Ketika pertentangan besar timbul di sorga, Allah tidak memaksa iblis atau malaikat manapun untuk percaya bahwa Dia baik dan adil, atau memaksa para malaikat untuk bertobat. Tetapi mereka memiliki kehendak bebas untuk memutuskan. Di Taman Eden, Allah hanya memberikan instruksi kepada Adam dan Hawa mana buah yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh. Tetapi ketika Hawa dan Adam memilih untuk memakan buah yang dilarang, Allah tidak mengintervensi mereka. Itu adalah pilihan dan kehendak bebas mereka. Tetapi segala bentuk pilihan-pilihan manusia, saudara dan saya, memiliki konsekuensinya. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita meminta Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, untuk supaya kita dapat membuat pilihan yang benar, dapat menguatkan dan memimpin saudara dan saya kepada kebenaran. Mari kita menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih pilihan-pilihan yang benar atas tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat memilih pilihan-pilihan yang benar di dalam kehidupan kami atas tuntunan dari Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.